لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده ولا رسول بعده لا حول ولا قوة إلا بالله. Hadiratul Muhtaramin yang saya hormati, jajaran para pengasuh Pondok Pesantren King Abdul Aziz serta Dewan Asatidz wal Asatidah dan juga teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Dohiron wal batinat. Kedua kalinya, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, yang yakni Adinul Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah tausiah yang berjudulkan Wanita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin 90,99% dari kalian beranggapan bahwa wanita itu kaum lemah, kaum agresif, kaum ambisius, kaum pesimis, ataupun kaum lainnya yang semakin membuat daya titik perempuan semakin lemah. Dan kalaupun seandainya kalian bertanya pada saya, benar nggak sih beranggapan perempuan seperti itu? Mungkin saya akan menjawab, ya. Kenapa begitu? Begini. Sebagian besar dari wanita Indonesia menganggap bahwa perempuan itu selalu benar. Nah, pada pernyataan inilah yang membuat kaum Adam berpikir kalau wanita itu semaunya sendiri dan egois. Padahal kalau kita ketahui yang maha benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun kalian mau tahu, malaikat pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa kelemahan wanita?" Lalu Allah menjawab, yaitu satu, wanita lupa dengan apa yang dimuliakannya. Nah, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa pesimis dan ambisiusnya perempuan itu membuat mereka lupa akan derajat kemuliaan yang mereka miliki. Nah, pada saat ini juga, di saat perempuan lupa akan derajat kemuliaan yang mereka miliki, perempuan akan menuntut seseorang untuk memberikan rasa pekanya. Nah, hal ini akan berbanding terbalik kepada laki-laki. Bukannya memberikan rasa peka, laki-laki akan malah menonjolkan rasa angkuhnya. Padahal dalam surat An-Nisa sudah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadlullahi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Sesungguhnya laki-laki adalah pelindung bagi perempuan dan Allah telah melebihkan laki-laki atas dia perempuan. Nah, dari ayat ini sudah dijelaskan bahwa laki-laki adalah pelindung perempuan. Namun, kenapa zaman sekarang perempuan itu lebih melindungi dirinya sendiri dan berjuang sendiri? Padahal dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa laki-laki adalah pelindung perempuan. Dan mengapa pada zaman sekarang itu selalu kaum wanita yang dijuluki sebagai kaum si lemah? Padahal dalam surat An-Nisa juga dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullah an yukhafifu ankum wa khalikul insanu dha'ifan. Allah hendak memberikan keringanan kepada manusia karena manusia bersifat lemah. Nah, dari ayat ini sudah dijelaskan bahwa semua manusia itu bersifat lemah. Dan Allah tidak menyatakan bahwa manusia yang berjenis kelamin perempuan itu bersifat lemah. Jadi bagaimana? Masih mau menyatakan perempuan itu lemah? Membahas tentang wanita juga, banyak sebagian besar dari wanita Indonesia itu yang melupakan usaha-usahanya untuk merelakan karirnya. Contohnya begini, di usia mudanya, perempuan akan giat belajar, mengarungi pendidikan sesuai jangka waktu yang pendidikan tentukan. Nah, setelah lambat tahun seiring bertambahnya zaman, perempuan telah mendapatkan cita-citanya dan menggapainya. Seiring bertambahnya tahun juga, perempuan akan ditemukan secara tidak langsung dengan cinta. Nah, pada saat inilah, di saat perempuan menemukan titik akhirnya untuk menikah, pada saat inilah juga perempuan kehilangan fase kebebasan, merelakan karir dan mengorbankan karir. Padahal perempuan mengalami fase yang lebih daripada yang lainnya. Menikah seolah-olah itu adalah aib bagi perempuan yang untuk memilih berkarir. Kita sebagai kaum wanita
single dianggap tidak laku, menikah dan menjadi janda pun juga sama saja. Padahal terkadang perempuan itu punya harapan yang tinggi, namun tak jarang juga perempuan yang menghancurkan dengan mindset dan pola pikir yang terlalu rendah. Kita sebagai kaum wanita dianggap sebagai kaum mengalah, tetapi ingat, kita mengalah bukan berarti kalah, tetapi kita mengalah, kita menang secara hakiki. Terkadang kita menjadi wanita juga itu dianggap hebat, namun setelah kita sukses, kita akan disebut sebagai kaum yang ambisius karena terlalu mementingkan pekerjaan. Lantas apakah salah jika kita memperlihatkan perjuangan kita sebagai bentuk apresiasi bahwa kita berhasil? Nah, dari sini amanatnya adalah bahwa tidak semua perempuan itu yang dilakukannya itu salah, tetapi terkadang perempuan juga mempunyai mindset dan pola pikir yang sama seperti orang lain juga, ingin sukses, ingin bahagia dan bisa bekerja sendiri. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum.